Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 19 Desember 2025. Kita hari ini memasuki doa novena Natal kita hari yang keempat. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam dan terberkatilah saat Putra Allah dilahirkan dari perawan tersuci di sebuah kandang Bethlehem. Di tengah malam yang mencekam dan yang dingin, demi anugerah termulia itu kami mohon dengan sangat kepadamu ya Allah. Sudilah mendengarkan doa-doa kami dan kabulkanlah doa kami. Kita hening sejenak. Kami mohon dengan perantaran Yesus Kristus dan bundanya yang tersuci. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 5 sampai dengan 25. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, tunas Isai yang menjulang di tengah bangsa-bangsa. Bebaskanlah kami dan jangan berlambat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di zaman Herodes Raja Yudea hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan yang tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyampaikan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya,
Ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya. Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Setiap kali momen kanonik, saya selalu mengajak pasangan-pasangan untuk menyadari tujuan perkawinan. Yang salah satunya loh ya, terarah pada kelahiran atau disebut ad bonum prolis. Kepada keluarga-keluarga. Allah menjadikan keluarga-keluarga ini sebagai partner atau mitra Allah dalam karya penciptaan. Ketika Allah menciptakan dunia dan segala isinya selama 6 hari. Dan di hari ke-7 Allah memberkatinya. Sampai dengan hari ini ciptaan masih terus berlangsung. Karena Allah menjadikan keluarga-keluarga sebagai partner dan mitra Allah dalam karya penciptaan. Dan saya sungguh-sungguh yakin sekali bahwa setiap peristiwa kelahiran kita adalah peristiwa agung Tuhan. Gak ada karya Tuhan yang reject atau tidak baik. Semua baik. Saya pernah dikisahkan oleh mama saya ya, bahwa kelahiran saya itu penuh dengan drama, banyak dramanya. Kala itu di bulan Oktober tahun 1983, rumah kami sedang kebanjiran hingga selutut. Namun saya sudah tidak sabar untuk melihat dunia dan meronta-ronta di dalam perut mama. Usia kandungan belum genap 9 bulan, masih 7 bulan lebih. Dan air ketuban mama sudah pecah. Hingga akhirnya saya lahir juga. Ya, jadi kebayangkan kenapa saya begitu pecicilan. Karena sejak dari kandungan sudah kayak begitu. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini berkisah tentang kisah kelahiran yang istimewa. Bacaan pertama berkisah tentang peristiwa kelahiran Simson yang lahir dari seorang perempuan mandul. Dan Simson menjadi nazir Allah. Nazir artinya yang dikhususkan bagi Allah. Dan Simson akan menyelamatkan Israel dari tangan orang Filistin. Dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Zakaria dan Elisabet yang sudah lanjut usia beroleh kasih karunia Allah. Elisabet yang dikatakan mandul dikaruniai buah hati yang nantinya akan dinamai Yohanes dan dikenal dengan Yohanes Pembaptis. Anak inilah yang akan mempersiapkan dan meluruskan jalan bagi Tuhan. Namun, Zakaria ragu dan tidak meyakini berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel bahwa istrinya akan mengandung. Atas keraguannya, ia menjadi bisu hingga peristiwa penamaan anaknya kelak. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Dalam hidup ini terkadang kita masih meragukan kuat kuasa Tuhan. Bunda Elisabet berkata, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan mata orang. Saat tangan Tuhan merentah, sungguh tiada yang mustahil baginya. Maka jangan lagi ragu, jangan lagi tidak percaya. Sebab setiap mukjizat Tuhan disediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.